Sesuai dengan namanya, hukum ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1804 setelah melakukan percobaan reaksi antara hidrogen dan oksigen sehingga terbentuklah air H2O. Adapun ciri hukum Proust yakni sebagai berikut. Satu, dikemukakan pertama kali oleh Joseph Louis Proust. Yang kedua, disebut juga sebagai hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, salah satu contoh eksperimen hukum ini adalah reaksi unsur hidrogen dengan oksigen bereaksi tetap, yakni 1:8. Hukum Proust untuk mengetahui perbandingan massa unsur-unsur penyusun atau penyusun suatu senyawa. Kamu bisa menggunakan rumus hukum Proust secara sederhana berikut ini. Misalnya, senyawa yang terbentuk memiliki rumus kimia AXBD, maka rumusnya adalah A bagi B sama dengan X kali AR, A bagi Z AR kali ARB. Berdasarkan rumus tersebut, berarti perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa sesuai dengan perbandingan jumlah massa atom relatifnya AR. Selain itu, hukum Proust juga dapat dijabarkan menjadi rumus praktis yang dapat digunakan untuk menghitung massa unsur dalam senyawa, yaitu massa unsur dalam senyawa sama dengan jumlah AR unsur MR senyawa dikali massa senyawa. Unsur dalam senyawa sama dengan jumlah AR unsur MR senyawa dikali 100%. AR sama dengan massa atom relatif, MR sama dengan massa molekul relatif. Supaya lebih jelas penerapan rumus hukum Proust dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan air, baik itu air mancur, air hujan, ataupun air terjun. Adapun unsur-unsur penyusunnya tetap hidrogen dan oksigen. Jadi meskipun air tersebut berasal dari tempat yang berbeda, tetapi tetap dengan unsur yang sama. Contoh lainnya adalah pembentukan karbon dioksida ataupun CO2. Sebanyak 21 gram besi atau Fe dipanaskan dengan 24 gram belerang atau es sehingga membentuk senyawa FeS2. Jika ArFe sama dengan 56 dan ArS sama dengan 32, tentukan sisa zat yang tidak bereaksi dan banyaknya Fe2 yang terbentuk. Perbandingan massa Fe banding dalam FeS2 yang pertama yaitu 1 dikali AFe, dan di sini kita taruh 2 kali AS karena di sini S jumlahnya adalah 2. Di sini kita jumlahkan biasa 1 kali 56 sesuai keterangan di sini bahwa AFe adalah jumlahnya 56. Lalu di sini 2 kali 32 sesuai keterangan di sini bahwa jumlah AS adalah 32. Lalu kita kalikan seperti biasa, 1 kali 56 hasilnya 56 dan 32 kali 2 hasilnya 64. Jadi 56 banding 64. Lalu kita sederhanakan lagi menggunakan cara matematika yang biasa, hasilnya 56 disederhanakan menjadi 7 sedangkan 64 jika disederhanakan menjadi 8. Hasilnya adalah 7 dibanding 8. Lalu 21 gram besi bereaksi dengan 24 gram belerang sehingga membentuk senyawa FeS2. Sisa zat yang tidak bereaksi yaitu 21 dikurangi 24 yang hasilnya adalah 3. Jadi zat yang tidak bereaksi sejumlahnya adalah 3. Lalu banyaknya FeS2 yang terbentuk adalah 21 ditambah 24, kita tambahkan hasilnya adalah 45. Jadi sisa zat yang tidak bereaksi jumlahnya adalah 3, sedangkan banyaknya FeS2 yang terbentuk adalah 45. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-11 kelompok 3 ingin membuat video tentang hukum perbandingan berganda yaitu hukum Dalton. Sebelumnya izin perkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Saya Anita Yatunufus, absen 3. Saya Carissa Nurida Rama, absen 5. Saya Nabila Rizafira, absen 24.
Saya Naila Fadilatul Kuria absen 26. Saya Kirana Puspamaya absen 12. Saya Satya Bimerawan absen 33. Saya Muhammad Teguh Pratama absen 22. Pengertian hukum Dalton. Charles Dalton 1804 mengemukakan bagaimana hukum berganda dapat bekerja. Hukum Dalton memberikan sebuah kesimpulan. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka massa salah satu unsur dibuat tetap atau sama. Perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut akan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum Dalton menjelaskan melalui percobaan perbandingan massa unsur yang terdapat pada senyawa. Karbon dioksida CO2 dan karbon monoksida CO sebagai contoh mengetahui beberapa perbandingan oksigen dalam suatu senyawa. Jika terdapat 4 unsur C di dalam CO dan di dalam CO2 juga terdapat 4 unsur C. Melalui cara bilangan bulat dan bilangan sederhana, massa unsur O pada CO adalah 4, sedangkan massa unsur CO2 adalah 8. Maka jika ditulis menjadi 4/8. Kemudian angka ini disederhanakan menjadi 1/2. Jadi perbandingan massa unsur oksigen pada CO dan CO2 adalah 1/2. Rumus hukum Dalton. Perbandingan massa sederhana jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka perbandingan massa unsur kedua D M2 atau M1. Keterangan M1 massa unsur kedua dalam senyawa, sedangkan M2 massa unsur kedua dalam senyawa kedua. Perbandingan massa ini berupa bilangan bulat sederhana. Prinsip dasar hukum Dalton. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka perbandingan massa unsur kedua dalam senyawa tersebut dengan massa unsur pertama. Langkah-langkah menghitung. Pastikan salah satu unsur memiliki massa yang sama dalam kedua senyawa. Bandingkan massa unsur lainnya dengan unsur kedua. Dalam kedua senyawa, contoh penggunaan rumus. Misalnya, karbon C dan oksigen O membentuk karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2. Unsur yang memiliki massa sama dalam kedua senyawa, karbon C. Massa oksigen dalam CO, jika massa oksigen adalah 4 unit, maka dalam CO massa oksigen menjadi 8 unit. Mas, Kayaknya aku ngisore sih ngomong deh. apa? Ukuran apa? Salah satu dari hukum Dalton diketahui unsur senyawa VeS2, Fe354 dan Fe253. Tentukan perbandingan massa unsur belerang S dalam senyawa-senyawa terbajikan massa besi Fe disamakan. Pembahasan 1. Diketahui senyawa Fe52, Fe5, Fe354 dan Fe253. Massa Fe besi dalam semua senyawa disamakan menggunakan KPK, kelipatan persatuan kecil. Langkah-langkah: samakan massa FeS2, Fe sama dengan 1, S sama dengan 2, FeS, Fe sama dengan 1, S sama dengan 1, Fe3, S4, Fe sama dengan 3, S sama dengan 4, Fe2, S3, Fe sama dengan 2, S sama dengan 3. KPK dari 1,1, 3,2 adalah 6. Jumlah Fe tersebar adalah Fe3S4, sehingga FeS2 dikali 6, Fe sama dengan 6, S sama dengan 12. Fes dikali 6, Fe sama dengan 6, S sama dengan 6. Fe3S4 dikali 2, Fe6, S sama dengan 8. Fe3S2 dikali 3, Fe sama dengan 6, S sama dengan 3. Jadi hasil perbandingan massa unsur belerang Es adalah 12, 6, 8, 9. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Galileo Avogadro pada tahun 1811. Hukum ini berbunyi gas-gas dengan volume yang sama serta pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Kalau ada dua tabung gas dengan volume yang sama, asalkan suhunya sama dan tekanannya juga sama, maka jumlah molekul dalam dua tabung tersebut juga sama meskipun isinya berbeda. Misalnya yang satu berisi hidrogen, yang satu berisi oksigen. Penerapannya digunakan dalam stoichiometri untuk mencari perbandingan volume gas dalam reaksi serta menjelaskan perilaku gas ideal. Berikutnya yaitu ada contoh dari hukum Avogadro dan contoh soal dari hukum Avogadro. Nah, contoh yang pertama yaitu ada dalam contoh di kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk fisik. Contoh yang pertamanya ada ketika kita sedang memompa ban sepeda, ban motor, ataupun ban mobil. Nah, ketika udara dipompa ke dalam ban tersebut, maka jumlah molekul gasnya akan bertambah dan mengakibatkan volumenya meningkat dan akhirnya ban yang kempaskan itu akan terjadi mengembang. Dan contoh yang keduanya itu ada bernafas. Nah, ketika kita sedang menarik nafas, maka organ tubuh kita yaitu paru-paru akan mengembang dan menghasilkan volume yang meningkat karena jumlah molekul udaranya terisi. Dan sebaliknya, apabila kita menghembuskan nafas, maka paru-paru kita akan menghempis dan volumenya akan berkurang dikarenakan molekul udara yang ada di dalam tubuh kita berkurang ataupun keluar. Contoh dalam reaksi kimia hukum gas. Hukum Avogadro menjelaskan bahwa perbandingan volume gas dalam reaksi kimia dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini yaitu 2 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas oksigen menghasilkan 2 liter uap air. Ciri-ciri hukum Avogadro yang pertama yaitu kondisi tetap hanya berlaku pada suhu T dan tekanan P yang konstan. Yang kedua yaitu hubungan volume dan mol. Volume sebanding lurus dengan jumlah mol, maka jika volume bertambah, mol juga akan bertambah. Yang ketiga yaitu volume molar standar. Pada keadaan standar yaitu 0 derajat Celcius, 1 atmosfer, dan suhu tekanan standar, 1 mol apapun akan memiliki volume 22,4 liter. Hukum, syarat-syarat berlakunya hukum atau hipotesis Avogadro. Yang pertama, suhu. Suhu mutlak atau Kelvin dari gas-gas yang dihasilkan harus sama. Yang kedua, tekanan konstan. Tekanan sistem harus sama. Dan yang ketiga, berlaku untuk fase gas. Hukum ini berlaku khusus untuk fase gas dengan volume yang sama. Selanjutnya yang keempat, berperilaku gas ideal. Hukum ini paling akurat untuk gas pada tekanan relatif rendah dan suhu tinggi. Yang kelima, volume harus disamakan. Untuk membandingkan jumlah molekul, volume gas harus disamakan. Yang keenam, perbandingan proporsional. Untuk jumlah molekul atau mol sebanding dengan volume. Pengertian hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier atau hukum kekebalan massa adalah hukum yang menyatakan bahwa massa zat dalam keadaan tertutup, baik setelah maupun sebelum bereaksi, adalah tetap atau konstan. Ada pula pernyataan umum mengenai hukum ini, yaitu massa dapat berubah bentuk tetapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Sejarah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Antoine Lavoisier pada abad ke-18. Pada masa itu, ilmu kimia masih dipengaruhi oleh teori Flogiston. Lavoisier melakukan eksperimen dengan menggunakan raca atau timbangan yang sangat teliti untuk mengukur massa zat sebelum dan setelah reaksi. Pada percobaan itu, ia menemukan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Poin-poin singkat hukum kekekalan massa. 1. Materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berupa bentuk. 2. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. 3. Berlaku pada sistem tertutup, tidak ada zat yang keluar atau masuk.
Contoh sederhana untuk memahami hukum Lavoisier adalah dengan melakukan percobaan sederhana seperti mencampurkan cuka dan soda kue di dalam wadah tertutup. Sebelum dicampur, semua bahan ditimbang terlebih dahulu, lalu kedua bahan dicampur tanpa buka wadah, lalu ditimbang lagi. Walaupun muncul gelombang gas saat reaksi, massa totalnya akan tetap sama seperti sebelum dicampur. Dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi tidak berubah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan rumus hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Sigma massa reaktan sama dengan sigma massa produk. Sigma adalah jumlah atau total. M adalah massa, reaktan adalah zat sebelum bereaksi, produk adalah zat sesudah reaksi. Jadi di sini kita punya besi yang direaksikan dengan belerang yang akan menghasilkan besi sulfida. Jadi nilai massa besi adalah 56 gram, sedangkan nilai massa belerang adalah 32 gram. Dan berapa nilai massa besi sulfida? Cara menjawabnya adalah yaitu dengan menambahkan besi dengan belerang 56 ditambah dengan 32 yang hasilnya adalah 88. No, 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 just like the wind. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume adalah hukum yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas dan reaksi hasil kimia berbanding pada bilangan bulat atau sederhana, sesuai dengan koefisien reaksinya. Bunyi hukum perbandingan ialah sebagai berikut. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Konstanta keseimbangan adalah rasio antara konsentrasi produk dan reaktan dalam reaksi kimia pada keadaan setimbang laju reaksi maju, laju reaksi balik. Konstanta gas ideal yaitu konstanta fisik yang menghubungkan tekanan, volume, jumlah mol, dan suhu. Proses konstan ada dua, yaitu isohorik dan isobarik. Isohorik proses di mana volume sistem tidak berubah. Isobarik adalah proses di mana tekanan. Ciri-cirinya ada 4, yaitu 1. Hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud gas. Yang kedua, tidak berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud cair maupun padat, karena koefisien reaksi hanya menyatakan perbandingan mol, tidak menyatakan perbandingan volume. Yang ketiga, memiliki rumus P1 T1 sama dengan P2 T2. Yang keempat, berlaku dalam proses yang bersifat isohoris, volume gas sama dengan tetap.
Rumus P1 T1 sama dengan B2 T2. Keterangan P1 adalah tekanan mula-mula atau PE atom atau N per M kuadrat. P2 sama dengan tekanan akhir atau PA atom atau N per M kuadrat. T1 sama dengan suhu mutlak mula-mula atau Kelvin. T2 sama dengan suhu mutlak akhir atau Kelvin. Contoh penerapan hukum perbandingan volume dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panci presto. Penggunaan panci presto saat memasak daging ini merupakan contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suhu kompor dinaikkan, tekanan di dalam panci juga akan naik sehingga daging pun akan lebih cepat matang. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac di mana kenaikan suhu berbanding terus dengan tekanan di dalam panci pada volume tetap. 2. Kaleng aerosol. Pada pembuatan kaleng atau semprotan aerosol seperti produk cat, pengharum ruangan, produk desinfektan, dan produk obat serangga. Menurut hukum Gay-Lussac, peningkatan suhu ini berbanding lurus dengan tekanan di dalam dinding kaleng, sehingga jika kaleng dibiarkan terus-menerus terpapar suhu tinggi akan menyebabkan kaleng meledak. Itulah mengapa kamu disarankan untuk menjauhkan kaleng aerosol dari panas. 3. Pemanas air. Pemanas air atau water heater memiliki cara kerja yang mirip dengan panci presto, di mana air dingin dalam tangki air akan dipanaskan oleh elemen pemanas yang terpasang pada bagian atas dan bawah tangki air. Jika tekanan yang meningkatkan ini sudah melebihi batas toleransi, maka dapat menyebabkan pemanas air yang kamu gunakan meledak. Oleh karena itu, segera perbaiki jika ada kerusakan pada sistem dan katup pelepas tekanan di pemanas air agar tidak meledak. Di sini saya akan menjelaskan contoh perbandingan volume Gay-Lussac. Yang pertama, jika 700 cm3 gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen untuk membentuk gas amonia. Gas amonianya sendiri yaitu N2G plus H2G menjadi NH3G. G yang berarti gas amonia. Kemudian hitunglah berapakah volume gas amonia yang akan dihasilkan. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya gimana caranya menjawab soal-soal yang tadi. Nah, pada soal yang pertama yaitu kita akan mencari volume sebuah gas amonia yang dihasilkan dan menyetarakan koefisiennya. Koefisien sendiri yaitu N2 plus H2 menjadi NH3. Kita akan menulis terlebih dahulu. Setelah kita tulis, kita akan mencari nilai koefisien yang sama yang N. Di sisi kiri ada N2, di sisi kanan ada 1. Biar sama, kita akan menambahkan angka 2 di N yang kanan. Setelah itu, kita akan menghitung H. Hanya menghitung lebih simpel, yaitu 2 dikali 3, yaitu menjadi 6. Setelah itu, kita akan mencari koefisien yang H. H yang sebelah kiri itu ada 1, yang di sebelah kanan ada 3. Kemudian biar sama, kita akan menambahkan angka 3 di H yang kiri. Nah, jadi ini koefisien yang sama. Nah, setelah itu kita akan mencari atau membandingkan volume. Nah, jadi ini pada soal yang volume NH3 itu tidak ada di soal. Namun, volume H2 itu ada di soal, yaitu 750. Terus kita tulis lebih dahulu 750. Kemudian koefisien NH3 yaitu 2. Terus kita mencari koefisien H2. H2 yaitu 3. Jadi di sini kita akan mencari nilai NH3. Setelah itu cara menghitungnya yaitu 2 dikali 750 dibagi 3. Setelah itu 750 dibagi 3 yaitu 250. Setelah itu 2 dikali 250
yaitu 500. Nah, jangan lupa dikasih cm kubik karena di soal ada cm kubik satuannya. Nah, jadi pada soal yang pertama jawabannya adalah 500 cm kubik. Gas hidrogen yang diperlukan untuk membentuk reaksi dengan gas oksigen agar diperoleh 30 liter uap air, yaitu gas hidrogen dan juga gas oksigen. Nah, reaksi gas hidrogen yaitu 2H2. Kemudian gas oksigen yaitu O2. Kemudian mereka bereaksi yaitu 2H2O. Nah, ini koefisiennya. Kemudian kita akan mencari volumenya. Nah, ini. Terus kita akan masukkan angkanya. Nah, pada volume H2 itu belum diketahui. Namun pada volume H2O itu udah diketahui ya Bu, yaitu 30 liter karena yang ditanya berapa uap air yang akan dihasilkan. Kemudian kita akan mencari koefisien H2. Nah, di H2 ini koefisiennya itu 2. Kemudian lanjut ke koefisien H2O. Nah, di H2O itu koefisiennya juga 2. Nah, kemudian sama-sama dibagi, yaitu menjadi 1. Setelah itu, kita akan mengkalikan 30 dikali 1, yaitu 30. Nah, jadi jawaban yang soal nomor 3 yaitu 30 atau 30 liter. Nah, ini jawaban yang soal nomor 3.